warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Shalom. Haleluya. Saya undang untuk kita berdiri bersama. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan selama seminggu hari ini, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita baca bersama firman Tuhan di Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mari sama-sama kita bacakan firman Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Mata kami dan hati kami tertuju padamu Tuhan. Kami bawa segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Hanya Engkau Yesus satu-satunya Raja yang layak ditinggikan dan disembah. Kami memuji kebesaran Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini ungkapan cinta kami dan syukur kami Tuhan. Buat kasih-Mu yang terlebih besar Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah nama-Mu. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Mari naikkan pujian. Ku membawa
datang, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Amin. Hal yang
kanannya saudara. Katakan Yesus ada di dalam kamu. Dan kamu ada di dalam Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita nyanyikan saudara. I know who I am. I know who I am. I know who I am. Katakan, I am yours. I am yours. Amen. Sekali lagi. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. Saya mau dengar saudara sendiri katakan, I know.
Shalom semua warga kerajaan. Baru minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana kasih yang ajaib antara David dan Jonathan. Itu gambaran daripada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bersama. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, Tuhan berkata, I give you a new commandment, perintah baru. Kita tahu bahwa hukum-hukumnya Tuhan itu adalah perintah raja. Perintah raja adalah hukum. Barang siapa melawan perintahnya, ada hukumannya. Siapa melakukan perintahnya, ada reward, ada pahala. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Di situ dipakai perkataan agapao, bukan phileo. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus atau seharusnya saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Orang yang belum percaya, orang di luar kita, bahwa kamu adalah my disciple. Indeed, sesungguhnya murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, dengan bertambahnya lawlessness, kasih telah menjadi dingin. Kita melihat apa yang terjadi pada prior atau pre-Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, yaitu terjadi sesuatu yang luar biasa. Yaitu bagaimana biasanya Petrus dan Andreas, saudara kandungnya, Yohanes dan Yakobus, saudara kandungnya, itu manusiawi. Manusiawi itu storge, kasih antar saudara, bahkan antara sesama suku, sesama bangsa. Tetapi di sini kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal pertama, mereka yang menantikan Roh Kudus itu adalah Petrus dan Yohanes. Dan kemudian kita melihat dalam selanjutnya Kisah Rasul 3 dan selanjutnya, mereka yang biasa saling bersaingan dan mengatakan siapa yang lebih hebat. Sebelum Kristus yaitu disalibkan, bahkan mereka itu ribut siapa yang paling hebat daripada mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mengenali siapa Kristus sesungguhnya, bahwa dia adalah ilahi. Pada zaman di mana bilang Yesus bukan Yahweh, Yesus bukan juru selamat. Dengar ini saudaraku, dia memberikan perintah yang baru. Kita disebut orang-orang kelompok Injili, ya. Kita percaya Injil kerajaan, dan di dalam ada Injil keselamatan, Injil pemulihan. Tapi terlalu penekanan pada Great Commission, yaitu amanat agung. Lupakan perintah agung. Ini yang terutama. Seluruh dunia kita berpikir kalau orang lihat mujizat, orang percaya kita murid Tuhan, belum tentu. Sebab Yanes dan Yambres yang melawan Musa juga melakukan mujizat-mujizat palsu, saudara. Tetapi yang paling indah adalah ketika mereka melihat we love one another. Tidak selalu gampang seperti saya katakan, mengasihi Tuhan gampang. Mengasihi manusia tidak gampang, saudara. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel saling membunuh. Esau hendak membunuh Yakub. Ya, Yusuf dibenci, saudara. Mereka ingin membunuh dia. Cuma pertolongan intervensi Tuhan, dia akhirnya dijual sebagai budak. Tetapi saudaraku, di dunia yang penuh hatred, yang penuh dengan rasialisme, ketika kita saling mengasihi, gereja Tuhan itu tidak ada batas ras, suku, golongan, tidak ada, saudara. Karena Yesus telah menghancurkan semua tembok pemisah antara Yahudi dengan Yunani, antara orang berpendidikan dengan orang barbar. Tidak ada perbedaan. Love one another, ini perintah Tuhan, bukan anjuran. Dan bukan cuma phileo, bukan cuma storge, tetapi agapao. Dan itu hanya pemberian daripada Tuhan. God bless you all. Let us love one another in the kingdom of love. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, di sana tertulis ada seorang wanita yang suaminya sudah meninggal. Dan wanita ini tidak punya uang untuk membayar hutang-hutangnya. Dan akhirnya apa? Penagih hutang datang hendak mengambil kedua putranya. Nah, pada waktu itu Nabi Elisa datang kepadanya. Dia menanyakan apa yang dia punya di rumah. Jawaban daripada wanita ini, dia berkata, dia tidak punya apapun. Dia tidak punya sesuatu apapun di rumah. Nah, saudara, terkadang ketika kita melihat apa yang kita miliki dibanding dengan apa yang kita butuhkan, kita berpikir seperti halnya wanita ini. Saya tidak memiliki apa yang saya butuhkan. Saya tidak akan pernah sembuh dari sakit saya. Saya tidak akan pernah menyelesaikan hutang-hutang saya. Bahkan sekarang lihat, tokoku menjadi sepi. Aku sebentar lagi pasti akan menjadi bangkrut. Bukankah kita sering kali melihat keadaan kita, sumber daya kita?
Bisa saja itu adalah laporan medis daripada tentang kesehatan kita yang kurang baik. Bisa juga tentang nominal tabungan di rekening bank kita yang semakin menipis. Perhatikan ini, sumber daya mungkin telah mengering, tetapi ingat satu hal, bahwa sumbernya itu masih ada. Sumbernya selalu tersedia bagi saudara dan saya. Wanita ini kemudian berkata kepada Elisa, "Aku punya satu barang di rumahku, tetapi sebenarnya ini bukanlah apa-apa, karena hanya sebotol kecil daripada minyak zaitun." Wanita ini berpikir bahwa ini benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Dia memiliki hutang yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara, dan apa yang dia miliki hanyalah sesuatu yang dianggapnya tidak bernilai. Ingat hari ini, jangan engkau meremehkan hal-hal kecil yang saudara miliki. Jangan mengabaikan peluang kecil dalam kehidupan saudara. Bahkan penghasilan yang mungkin tinggal sedikit saja di tangan saudara. Mungkin tampak kecil bagi Anda, tapi ingat, Tuhan tahu bagaimana untuk melipat gandakan. Amin. Bukankah firman Tuhan mengatakan jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, yang merupakan salah satu benih atau biji terkecil, Anda bisa mengatakan kepada gunung itu, "Berpindahlah," dan itu akan bergerak. Amin. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk memiliki iman yang besar sepanjang waktu. Dia tahu akan ada saat-saat seperti halnya wanita ini, di mana kita akan berpikir, itu tidak mungkin, ini hal yang mustahil yang akan terjadi. Elisa menyuruhnya pergi keluar dan meminjam bejana-bejana sebanyak-banyaknya dari tetangga rumahnya. Saya bisa bayangkan wanita ini mengetuk pintu demi pintu tetangganya, membawa bejana-bejana kosong itu kembali kemana? Ke rumahnya. Wow, warga kerajaan, Tuhan melihat iman daripada wanita ini. Tuhan melihatnya ketaatan dari wanita ini. Melakukan apa yang dia bisa. Ketika kita berada di masa-masa yang sulit, jangan duduk untuk mengasihi diri kita sendiri. Ingat itu, jangan duduk untuk mengasihani diri sendiri. Lakukan sesuatu di mana Tuhan akan melihat imanmu. Buat ketetapan, aku mau sembuh Tuhan. Buat rencana bagaimana untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada dalam kehidupan saudara. Mulai berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan tambahan untuk menambah penghasilan saudara. Hari ini, apakah kita sedang mengumpulkan bejana-bejana itu? Coba cek, apakah kita sudah mengambil langkah-langkah iman untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita siap untuk mendapatkan berkat pertolongan daripada Tuhan. Lihat apa yang terbersit daripada pikiran daripada wanita ini. Wanita ini mungkin tidak melihat bagaimana ini bisa terjadi, tetapi dia tahu sebuah rahasia bahwa Tuhan adalah sumbernya. Tuhan adalah penyedianya. Dan wanita ini sedang terhubung kepada jalur supply yang ada, ke sumber yang tidak akan pernah garing. Haleluya. Elisa berkata kepada wanita ini, "Tuangkan sedikit minyak itu ke dalam wadah pertama." Ini sekali lagi tidak masuk akal. Apa gunanya memindahkan minyak dari satu wadah ke wadah yang lainnya? Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Seringkali lebih banyak tentang Tentang ketaatan. Bicara tentang ketaatan daripada hal yang sebenarnya yang sedang kita lakukan. Ini adalah satu ujian Bapak Ibu Saudara. Jika kita mau taat, kita akan melihat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Apakah kita sudah mengumpulkan bejana-bejana itu? Apakah kita sudah menuangkan minyak itu? Wanita ini bisa saja berkata, "Elisa, saya tidak akan melakukan ini. Ini hal yang bodoh. Itu akan membuang-buang waktu saja." Maka wanita ini akan melewatkan saudara? Keajaiban yang terjadi dalam kehidupannya. Untungnya dia tidak melakukan hal itu. Ketika dia menuangkan sedikit minyak ke dalam wadah pertama, minyak itu tidak pernah berhenti untuk mengalir. The oil never stop flowing. Wow, dia mengisi yang pertama, dia mengisi bejana yang kedua, lalu mengisi bejana yang ketiga. Itu tidak masuk akal. Dari mana minyak itu berasal? Sumber. Ketika Anda melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, itu tidak masuk akal. Tuhan akan melakukan hal yang tidak masuk akal untuk Anda. Keajaiban pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Percayalah dan mari kita berdoa sama-sama. Kami siap untuk menabur saat ini ya Tuhan.
Engkaulah sumber, Engkaulah penyedia atas kehidupan kami. Ajar kami taat untuk melakukan apa yang sedang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dan kami kerjakan hari-hari ini ya Tuhan. Ini yang kami punya, ini yang kami miliki, ini yang terbaik, ini yang ada pada kami. Kami mau belajar Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami kepadamu. Engkau berkati apa yang kami akan kerjakan hari ini. Kami siap menabur dan kiranya Tuhan memberkati setiap daripada kami. In Jesus' name, amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami kagum akan kebaikan. Betapa kami kagum akan keindahan-Mu Yesus. Kau Allah yang kudus. Allah yang layak disembah. Dan kami hidup Tuhan. Hanya untuk memuji-Mu. Kami hidup hanya untuk menyembah-Mu Yesus. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Oh, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your life, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Oh Lord, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. I worship you.
reason I live is to worship you. Yes, we wanna worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan dan Raja yang mengasihi kami tanpa batas, yang tidak pernah ungkit-ungkit semua dosa dan kesalahan kami, dan Engkau tidak pandang memandang rupa untuk menerima kami. Dosa besar kecil tidak pernah Kau pandang. Demikian besar kasih-Mu. Engkau membawa kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab itu ajar kami pada saat ini belajar daripada-Mu. Mau dididik, mau diajar, mau diperbaiki, mau diluruskan. Supaya kami bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi kehidupan kami. Urapilah kami Roh Kudus. Nyatakan isi hati-Mu buat kami. Berbicaralah kepada kami. Supaya kami bukan saja mendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman-Mu pada saat ini. Kami ucap syukur buat saat ini Tuhan. Segala puji hormat hanya untuk Engkau Yesus Tuhan yang kami kasihi. Dan bekerjalah dengan bebas Roh Kudus. Terjemahkan sesuai dengan apa yang kami bisa terima. Agar kami bisa mengerti dan mengerjakan maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudaraku. Puji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang tema bulan ini, yaitu kasih antara sesama. Jadi kita mau lihat sama-sama saudara tindakan kasih antar sesama. Kita akan baca dulu Yohanes 13, 34 sampai 35. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saudara perlu diperhatikan, ada penyelidik yang sudah menyelidiki mengatakan orang kalau banyak diam tidak sulit bicara atau sedikit sekali bicara itu gampang pikun. Biasanya makin tua orang makin diam, saudaraku sekalian, kurang sudah bicara. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, kita dapat kesempatan banyak untuk bicara. Oleh sebab itu kalau ada baca firman Tuhan, kalau doa jangan dalam hati. Karena bisa menurun saraf-saraf lalu jadi pikun saudaraku sekalian. Kita belajar baca supaya kita dengar dari saraf-saraf ini yang ada di kepala kita ini bisa berfungsi dengan baik. Puji Tuhan, di situ dikatakan perintah. Hendaklah kamu saling mengasihi. Itu bukan kalau bisa, mungkin, barangkali. Tetapi itu satu perintah. Dengan tujuan saudaraku sekalian. Supaya orang tahu kamu muridku. Yaitu kalau murid berarti dia mau diajar. Kalau murid itu dia mau dididik. Kalau murid itu berarti dia mau berubah. Dari playgroup, TK, SD, SMA itu kan terus berubah, meningkat, makin meningkat saudara. Sehingga kalau ada anak SMA masih seperti anak-anak, lalu orang berkata kamu ini sudah tua bangka masih kayak anak kecil begitu. Berarti mesti bertumbuh terus saudaraku sekalian. Itulah murid yang mau dididik, mau diajar dan mau berubah untuk memperbaiki diri makin baik. Makin baik, makin baik dan sangat baik pada akhirnya. Puji Tuhan, itu tujuan saling mengasihi. Dan kita mau belajar saudara dari satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan, katakan. Yaitu dari Matius 18. Sama-sama baca saudara. Jangan kasih keluar suara saudara ya. Ya 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus,
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali tanpa batas, saudara ya. Sebab hal kerajaan Allah seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintah supaya ia dijual beserta anak, istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Wah, kita lihat saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberi perumpamaan bagaimanakah seorang yang berutang kepada dia 1.000 talenta. 1.000 talenta itu kalau diuangkan dengan rupiah, saudaraku sekalian, itu kurang lebih 45 miliar. Itu banyak sekali. Jual semua hartanya, anaknya, istrinya, dirinya, pasti tidak bisa memenuhi atau tidak bisa lunas hutangnya itu. Tetapi dikatakan raja itu punya belas kasihan. Dia pasti minta tolong, merendahkan diri, minta tolong kepada raja. Dan raja berbelas kasihan. Lalu membebaskan dia dari hutangnya dan melepaskan dia. Wah, pasti ada sorak-sorai, saudara, ada kemenangan. Dia pergi dengan sukacita yang luar biasa. Dan saudaraku sekalian, yang kita tahu, demikian juga yang Bapa di surga kerjakan buat saya dan saudara. Apa yang dikerjakan Yesus di Bukit Kalvari, dari dosa begitu besar, dia naik ke kayu salib, tidak terpaksa. Dia bayar semua hutang dosa, dia bersihkan, sucikan semua bekas dosa. Dia tergantung di kayu salib, dia mati di kayu salib, dihapuskan semua dosa dan salah kita. Saudaraku sekalian, tidak ada dosa terlalu besar yang tidak bisa diampuni, disucikan. Tidak ada orang yang terlalu jahat yang tidak bisa diterima. Tidak ada orang yang kulit putih, kulit hitam atau siapa saja, Tuhan tidak pernah lihat muka orang. Dia terima kita apa adanya. Karena Yesus sudah bayar itu di kayu salib. Di tengah-tengah penderitaan yang sangat hebat, kepalanya dipasang mahkota duri, kakinya diri dengan paku, tangannya juga dipaku. Hati kita yang penuh dengki dan benci, lambungnya yang ditusuk. Tangan kita yang berbuat jahat, tangannya yang dipaku. Kepala kita yang memikirkan bagaimana membalas dendam, pikiran jahat, rencana jahat. Kepala Yesus yang ditaruh duri. Saudaraku sekalian, dari ujung kaki, kepala sampai ke kaki, semua luka sampai dia tidak ada lagi rupa orang, dikatakan dalam Yesaya pasal 53. Tapi saat seperti itu, Tuhan Yesus masih berkata, Bapa ampunilah mereka,
Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di tengah-tengah keadaan yang sekarat, dia masih lihat ke bawah. Dia lihat ibunya dan Yohanes. Dia lalu bilang, anak, lihatlah ibumu. Ibu, lihatlah anakmu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berkata kepada Yohanes, Yohanes, saya titip mama saya. Dia ditinggal oleh semua orang. Surga tinggalkan dia, manusia menolak dia. Tapi dia tetap berdiri. Saya sering berkata dan berpikir, dia ada di kayu salib. Kalau saja timbangannya 60 atau 50, pasti sudah melorot saudaraku sekalian. Karena itu paku pasti sakit sekali. Tapi yang buat dia tetap berdiri di atas kayu salib, itu semua karena kasih. Hanya dengan cara seperti itu, hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama dipulihkan. Hubungan kita sendiri dipulihkan, disucikan, diterima. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, 1000 talenta. Hutang yang begitu besar. Hutang dosamu dan hutang dosaku. Begitu besarnya. Tapi lebih besar kasih Allah. Lebih besar pengorbanan Yesus kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku, kita mau belajar melihat bagian berikutnya. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Kemudian ketika dia keluar dari situ dikatakan, dia bertemu dengan sahabatnya yang berhutang pada dia 100 dinar. Kalau diperhitungkan dengan rupiah itu 7.500.000 saudara. Coba kita lihat perbandingan 4 miliar dengan 7 juta sekian. Itu kan besar sekali dan hutangnya begitu kecil sebetulnya. Tapi saudara, apa yang dia lakukan? Dia katakan bayar hutangmu. Maaf saya belum ada uang, nanti kalau saya ada uang saya bayar. Dia bilang tidak bisa sekarang mesti bayar. Karena temannya itu tidak ada uang, ya dia tangkap, dia cekek, lalu dia masukkan ke dalam penjara. Saudaraku sekalian, kita belajar melihat di sini perbandingan. Kenapa orang sukar mengampuni saudaraku? Karena dia tidak mampu, merasa tidak bisa, karena terlalu sakit. Karena begitu rugi, karena begitu menjengkelkan, karena begitu pahit. Sehingga orang berkata, saya tidak bisa mengampuninya. Saya tidak bisa lupa perbuatannya. Dia tinggalkan saya dan anak-anak. Dia berhutang, dia bawa lari semua sampai habis hidup saya. Rumah tangga hancur berantakan. Penyakit datang lagi dalam kehidupan ini. Saudaraku sekalian, hutang yang begitu besar dan begitu banyak dihapuskan oleh Tuhan. Tapi hutang yang begitu kecil, kita sulit sekali bisa mengampuni. Karena apa? Karena yang kita pikirkan saudara, yang kita ingat, kita pikir perbuatan orang itu bagaimana keadaan saya yang sangat-sangat menderita saat itu. Itu terus yang kita pikirkan. Sehingga kita lupa kebaikan Tuhan. Kita lupa semua pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang ini saudaraku sekalian dikatakan, tangkap temannya, cekek dia, masukkan ke dalam penjara. Berapa banyak orang saudara balas dendam, punya rencana jahat dan melakukan. Makanya debt collector laku sekali saudaraku sekalian.
karena atau pembunuh bayaran karena orang tidak bisa tahan dengan semua keadaan yang mereka alami, punya keinginan kuat hanya balas dendam karena apa yang orang lain perbuat terhadap dirinya. Lalu dikatakan saudara, bagian berikutnya, melihat itu, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Engkau memohon kenan kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sambil dia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi pada waktu dia bawa temannya itu cekek dan bawa masuk ke penjara, ada yang lihat, lalu sampaikan berita itu kepada raja. Lalu dia dipanggil dan raja itu berkata kepadanya, "Aku sudah membebaskan engkau dari hutang yang begitu banyak karena engkau memohon kepadaku. Kenapa kau begitu jahat? Sampai hutang yang tidak seberapa kau lakukan perbuatan jahat terhadap temanmu sendiri. Sebab itu dikatakan saudaraku sekalian, masukkan dia ke tempat di bagian lain disebut tempat yang gelap, disiksa sama algojo." Artinya kalau kita tidak mengampuni, melupakan, segera membereskan kesalahan, kejahatan, perbuatan orang lain. Saya tidak bilang saudaraku sekalian itu mudah. Saya tahu itu tidak gampang saudaraku sekalian. Tetapi selama kita hanya lihat kekurangan perbuatan orang lain yang menolak kita sehingga kami jadi pahit, jadi tertekan, jadi tidak berguna dan habis semua yang kita miliki. Selama kita lihat itu saudara, kita pasti tidak bisa mengampuni. Tapi kalau kita ingat, kita naik lebih tinggi lagi. Kita ingat apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hidup saya dan saudara. Kita diampuni. Tadi kita dengar suara gembala, ada pertukaran. Dia jadi miskin agar kita jadi kaya. Dia ditolak dan dibuang sehingga kita diterima. Kita punya hutang yang begitu banyak, dia bayar lunas dengan nyawanya sendiri. Itu dilakukan Yesus tanpa pamrih saudaraku sekalian. Makanya mestinya engkau lakukan seperti yang aku lakukan. Makanya dikatakan oleh Yesus saudaraku sekalian, perintah, hendaklah kamu saling mengasihi supaya orang melihat kamu berbeda. Supaya orang melihat kamu itu murid yang mau diajar. Memang pengalaman itu tidak menyenangkan. Memang pengalaman itu menyakitkan. Tetapi sebetulnya kalau kita belajar mengampuni saudaraku sekalian, kita buka hubungan dengan Bapa Surgawi. Karena Matius 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang 15. Mari kita baca saudara 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya, kalau kita tidak mengampuni berarti
hubungan kita dengan Bapa juga putus. Tertutup sudah kesempatan untuk kita diampuni, saudaraku. Juga terhadap sesama. Karena kita tidak bisa mengampuni dan melupakan kesalahan. Dan juga sebetulnya bukan saja buat Bapa surgawi, buat orang lain. Sebetulnya itu buat diri kita sendiri. Kalau kita mengampuni, maka kita diampuni. Ada orang berkata, ya ibu kan gak tahu bagaimana menderitanya saya. Ditinggal sama suami, anak 3, dibuang begitu saja. Ibu kan gak tahu bagaimana dia berutang tidak bayar. Ibu kan gak tahu. Orang akan berkata tidak tahu karena dia merasa semua kesulitan itu begitu besar. Tapi jangan sampai lupa saudaraku sekalian, ingat kasihnya. Ingat perbuatan kasih Yesus buat kehidupanmu dan kehidupan saya. Dan lanjut, sebetulnya pada waktu kita mengampuni, itu artinya saudaraku sekalian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu sebetulnya saudaraku sekalian. Pada saat kita tidak mengampuni, kita hanya punya keinginan membalas, mengingat perbuatan orang lain. Itu berkat itu tertutup. Doa-doa tidak dijawab. Dan kemudian menjurus kepada penyakit yang bertubi-tubi dalam hidup ini. Semua jalan tertutup kita alami. Karena kita tidak buka diri, buka hati untuk mengampuni orang lain. Jadi dengan mengampuni itu saudara sebetulnya kita buat jembatan yang panjang untuk kita bisa melewatinya. Dan orang-orang akan melewati juga jalan itu. Dari pengalaman-pengalaman hidup saya dan saudara. Kita bisa cerita. Kita bisa bersaksi. Saya pernah punya pengalaman yang seperti kamu alami. Bahkan lebih berat. Pada waktu saya masih muda saudaraku sekalian. Kami pernah punya pengalaman yang sangat pahit. Dikecewakan. Dibuat seperti anjing kurap, kehilangan pekerjaan suami saya pada waktu itu. Lalu ada teman majelis gereja yang berkata, saya mau bantu. Kamu bisa, kalau kamu mau tuntut, kamu pasti menang. Wah, kita berbesar hati saudaraku sekalian. Tawaran yang sekalian balas dendam begitu. Saat itu kemudian datanglah hamba Tuhan dan kita coba omong konsultasi dengan dia. Dan dia berkata, kalau kamu ajukan pasti kamu menang. Pasti kamu menang. Tetapi kamu tidak lulus dalam ujian karakter. Ini lagi diuji. Kami dua lalu pikir-pikir saudaraku sekalian. Iya. Kita pilih kalau diajukan menang. Tapi kalau tidak, kita tidak lulus dalam ujian iman, ujian karakter, ujian pembentukan oleh Tuhan. Kami lalu ambil keputusan, ya disisihkan, ditolak, dibuang. Karena kami memulai pelayanan yang berbeda dari gereja yang lain, saudaraku sekalian. Jadi dianggap sesat pada waktu itu. Pada akhirnya, dari apa yang sudah kita alami itu, kami belajar mengampuni, belajar memberkati. Lalu adalah persekutuan di rumah kami. Itu kemudian jadi jembatan saudaraku sekalian. Yaitu mengampuni, memberkati orang lain,
Dan banyak orang bisa melewati jembatan itu dari kesaksian-kesaksian yang kami alami. Orang lain pun dapat mendapat berkat dan mereka pun bisa dipulihkan. Pengalaman hidup saya dan saudara itu Tuhan buat jembatan lewat hidup kita. Bisa dilalui oleh banyak orang, saudaraku sekalian. Sehingga pada waktunya kita bisa berkata, saya sudah alami. Saya sudah pernah alami. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu yang suaminya pergi meninggalkan dia, saudaraku sekalian. Tapi dia tidak pernah berkata, akhirnya dia jadi jamaah Tuhan, dia bertobat. Dia tidak mau bicara kekurangan suaminya. Sekalipun suaminya begitu jahat kepada dia. Dia berdiri teguh dan berkata, anak itu berkata, sudah tinggalkan saja. Papa model begitu buat apa mama tunggu? Dia berkata, ya dia memang jahat. Tapi karena dia kalian ada. Bagaimanapun dia itu papa kalian. Dan saudaraku sekalian, dia berdiri teguh pada iman, kepercayaan dan melalui ujian itu. Ketika kami melayani di Cina, dia datang, saudaraku sekalian, nego kami di Shenzhen pada waktu itu. Dia datang, dia senyum begitu masuk kebaktian. Dan dia berkata begini, Bu Christine, ini suami saya yang kita sudah berdoa hampir 20 tahun. Dia kembali. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudaraku sekalian. Saya sampai, rasanya seperti mustahil, gak mungkin saudaraku sekalian. Sudah ditinggal, kadang-kadang dipukul lagi. Tidak diberi apa-apa untuk kehidupan keluarga ini. Tapi Tuhan setia pada janjinya. Kalau ada orang berdiri teguh dengan iman di tengah-tengah badai yang begitu hebat, dia akan memenuhi, dia mendengar, dan dia mau melakukan janji-janjinya pada kehidupan keluarga kita dan kita. Oleh sebab itu saudara, kita lihat, mengampuni itu bukan sekedar buat orang lain, tapi mengampuni itu sebetulnya buat kita sendiri diampuni. Kita sendiri dipulihkan. Dan pada waktu kita dipulihkan, kita bisa memulihkan banyak orang lewat kehidupan kita. Karena Tuhan pakai kesaksian kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita belajar menjadi murid itu berarti kita harus mengampuni, forgive. Mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Sekalipun itu sulit, tapi kita punya keputusan untuk kita bisa melihat maksud dan rencana Tuhan pada akhirnya di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita belajar melihat kehidupan daripada orang hamba yang sudah dikasih pengampunan tetapi tidak membalas, tidak melihat kebaikan, bahkan dia kemudian memasukkan temannya ke dalam penjara. Saudaraku sekalian, akhirnya dia disiksa oleh algojo sampai dia bisa lunaskan hutangnya. Disiksa dengan algojo itu berarti saudaraku sekalian, itu siang malam diintimidasi, diingatkan semua kekurangan, ada rasa bersalah yang luar biasa. Itu terus. Disiksa sama algojo. Artinya saudara, kalau tidak bisa mengampuni itu kita rugi sendiri. Karena hati kita jadi pahit. Karena kita kemudian kepingin balas dendam. Karena kita terus mengingat semua kekurangan. Dan tambah lama akhirnya rusak juga badan, jadi penyakit dalam hidup ini. Seorang bapak punya teman baik. Mereka kongsi begitu bagus saudaraku sekalian. Tapi satu hari temannya bawa lari semua uang yang mereka dapat
hasil yang mereka dapat. Bapak itu begitu marah, saudaraku sekalian. Cari sana sini gak ketemu, akhirnya dia kena stroke, sakit saudara. Dan pada saat seperti itu istrinya dijamah Tuhan dan bertobat. Lalu dia berkata pada suaminya, sudah Pak, ampuni sudah. Kita gak tahu dia lari kemana. Dimarahi oleh suaminya saudara. Kenapa saya mau ampuni? Saya yang rugi, saya tidak bisa mengampuni orang itu. Akhirnya istrinya ini sudah tidak pernah mau omong lagi saudara. Karena kalau omong dia tambah marah dan penyakitnya tambah jadi nanti. Jadi dia tidak pernah omong lagi, dia terus berdoa. Terus berdoa bertahun-tahun. Sehingga satu hari suaminya berkata begini, ya sudah saya mau ampuni dia. Asal dia datang kembalikan semua apa yang sudah dia ambil dari hidup saya. Lalu istrinya tidak jawab, dia lalu berdoa saja pada Tuhan. Pada satu hari dia berkata begini pada suaminya, Pak, bisa jadi orang itu tidak pernah datang kembalikan. Tapi Tuhan sanggup mengembalikan dengan cara lain. Dari pihak lain, dari orang lain, cara yang lain. Coba Bapak buka hati betul-betul. Lepaskan sudah, bebaskan dirimu. Awal dia gak bisa terima saudaraku sekalian. Karena kerugian besar, namanya juga jelek dan dia mesti bayar semua hutang-hutang itu dengan caranya. Dan plus dia sakit lagi. Tapi pada akhirnya saudaraku sekalian, mereka berdua berdoa dan sepakat melepaskan. Memang rugi besar, bukan saja rugi nama, rugi diri, rugi penyakit, rugi semua saudaraku sekalian. Dia lepas semuanya. Dia minta ampun pada Tuhan, butuh waktu memang. Tidak gampang dan tidak mudah saudaraku sekalian. Tapi pada akhirnya Bapak itu sembuh. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Ini di Banjarmasin saudara. Bukan saja itu. Kemudian dia dapat proyek saudara. Dia dapat untung 2 kali lebih daripada yang sudah dibawa lari temannya. Dan dia melihat ya, Tuhan sanggup mengembalikan. Kalau tidak dari orang yang berutang, Tuhan punya banyak pintu untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Tapi nomor 1 yang kita lakukan, periksa hati ini. Lepaskan. Lepaskan dengan tulus, dengan sepenuh hati. Bebaskan, hapuskan seperti yang Tuhan Yesus lakukan buat saya dan saudara. Di kayu salib semua surat hutang dihapuskan. Semua dosa dilepaskan. Dan kita menjadi orang merdeka di hadapannya. Tapi kalau tidak, artinya saudara, kita tidak diampuni. Kalau tidak, kita disiksa sama algojo sepanjang hidup kita. Dengan semua rasa bersalah. Dan pada akhirnya menjadi penyakit dalam kehidupan kita. Itu jadi racun dalam kehidupan ini saudaraku sekalian. Jadi harus ada satu pilihan dalam hidup kita. Kita mau mengampuni dengan catatan kita diampuni, kita dipulihkan, kita disembuhkan, atau kita pertahankan mati-matian kebencian, kemarahan ini sampai tubuh hancur karena penyakit. Semua pintu tertutup dari hidup kita. Dan pada akhirnya saudaraku sekalian, kita menjadi orang yang sangat menakutkan. Mari kita buat jembatan. Tuhan izinkan itu terjadi supaya ada jembatan. Dari pengalaman kehidupan kita saudaraku sekalian, kita bisa cerita. Kita bisa omong bahwa saya juga sudah pernah alami yang sama. Saya ditolak,
saya tidak diterima. Saya sudah lakukan yang terbaik, tapi selalu dilihat salah. Bukannya balas baik, malah balas jahat dalam hidup saya. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus ada berdiri di sini, Dia bisa berkata pada saya dan saudara, saya ditolak surga, saya ditolak oleh Bapa, saya ditolak oleh manusia. Salibkan dia, salibkan dia. Semua orang meninggalkan dia. Murid-murid semua lari, kecuali wanita-wanita dari Galilea dan Yohanes, murid Yesus yang mendampingi di kayu salib. Tapi Yesus tahu tujuannya. Dia bayar lunas, dihapuskan sehingga kuasa darah Yesus menyembuhkan kita dari penyakit, menyucikan kita dari dosa, membebaskan kita dari hutang darah, bahkan kuasa kegelapan macam apapun tidak ada yang mempan untuk mengganggu gugat saya dan saudara. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, perbuatlah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga kita belajar lihat saudaraku sekalian, apa yang Yesus lakukan. Karena Dia mau saya dan saudara diberkati. Karena Dia mau supaya kita dipakai Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Karena Dia mau saudaraku sekalian, supaya kita sembuh dari penyakit tubuh, penyakit jiwa, penyakit secara ekonomi. Dan Dia mau pakai saya dan saudara menjadi alat dalam tangannya. Jangan dipegang kuat-kuat itu. Belajar lepas. Angkat tangan saudara, tangan kanan angkat sama-sama. Digenggam, kemudian lepas. 1, 2, 3, digenggam, lepas. 1, 2, 3, genggam, lepas. Dalam nama Yesus terlepas semua. Kalau saat ini wajah orang yang menolak, yang mengecewakan, yang membuat saudara pahit, itu terbayang dalam pikiran saudara. Telinga saudara dengar semua kata-kata fitnah, kata kotor, semua perbuatan mereka. Ingatan saudara terus mengingat semua perbuatan mereka. Saudaraku sekalian, ini kesempatan. Orang hamba itu dapat kesempatan untuk ingat perbuatan besar tuannya. Dia dapat kesempatan karena dia sudah melihat perbuatan Tuhan yang besar. Dia diampuni, dibebaskan, dilunaskan. Kesempatan untuk dia berbuat baik dan mengampuni temannya. Tapi kesempatan itu dia lewatkan saudaraku sekalian. Dia cekek temannya, dia masukkan ke dalam penjara. Dipanggillah dia, disebut hamba yang jahat. Kau sudah dapat begitu belas kasihan. Kau sudah lihat perbuatan yang saya lakukan. Kenapa kau masih lakukan membalas sedemikian jahatnya? Masukkan dia, biarlah algojo yang menyiksa dia tiap saat. Kenapa banyak pintu tertutup dalam hidupmu? Kenapa bisa jadi saudaraku sekalian penyakit tidak sembuh-sembuh? Kenapa keadaanmu, rumah tanggamu kacau balau, anak-anak gak tahu kemana-mana saja jalan hidup mereka? Bisa jadi, walaupun tidak selalu, bisa jadi karena engkau tidak mengampuni, karena engkau tidak bisa membebaskan, melupakan perbuatan orang lain terhadap dirimu. Baik itu bentuk besar maupun perbuatan-perbuatan kecil dalam kehidupan ini. Raja itu berkata, kenapa kau sudah dapat pengampunan, dibebaskan, dilunasi, kenapa kau tidak bisa mengasihi dengan sepenuh hati? Saat ini saudara, ini kesempatan
Kesempatan terbuka untuk engkau diampuni, kesempatan terbuka untuk engkau dipulihkan, kesempatan terbuka untuk engkau kemudian melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupanmu. Ini kesempatan. Jangan abaikan kesempatan itu. Cepat ditangkap kesempatan itu. Sekalipun sulit, tapi kita mau berkata, tolong saya Tuhan. Saya tahu saya tidak mampu, saya tidak bisa. Saya sukar sekali melupakan apa yang orang lain perbuat. Tapi tolong saya Roh Kudus. Pegang dada saudara. Tutup mata saudara. Minta kepada Tuhan. Tuhan lihat hati saya yang begitu pahit, begitu dendam, begitu benci. Begitu sakit hati. Saya mau, tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya minta belas kasihan-Mu. Ampuni saya. Tolong saya Tuhan, saya minta ampun. Ampunkan Tuhan, ampuni saya. Ampunkan saya dari semua kebencian, kemarahan, sakit hati. Pegang kepala saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya minta ampun kalau pikiran saya jahat, pikiran kotor, pikiran najis, pikiran ingin balas dendam, dan semua intimidasi yang mendakwa saya siang dan malam lewat perbuatan orang-orang yang bikin saya susah. Saya datang padamu Tuhan, Roh Kudus, saya minta tolong, hapuskan dari pikiran saya, ampuni saya. Sudah merencanakan kejahatan demi kejahatan, membalas dendam. Saya mohon ampun, ampuni saya. Saya beri saudara kesempatan memperbaikinya. Kesempatan ini jangan lewat begitu saja. Kalau saudara datang dengan suami dan istri, pegang tangan istri atau peluk istri saudara, suami saudara. Kalau datang dengan suami istri, mari saling memaafkan. Katakan pada istri, maafkan saya. Mohon maaf, saya sudah melakukan banyak kesalahan. Istri pun berkata kepada suami, saya minta maaf. Saya sudah banyak melakukan, saya kepala batu. Saya tidak mau dengar-dengaran. Saya mohon ampun, ampuni saling minta ampun, saling membereskan, saling minta ampun, dan mari saling mendoakan. Suami berdoa buat istri, berkati istri, biarlah hatinya jadi lembut. Istri berdoa buat suami supaya berkat Tuhan tercurah, hikmat dan urapan Tuhan tercurah atas kehidupannya. Sehingga kamu melihat bahwa lewat hidup kalian ada jembatan yang Tuhan buat mencapai banyak orang. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau ambil kesempatan ini. Kami tidak mau kesempatan ini tertutup, tapi kami mau buka hati kami dan berkata, kami mau dipulihkan, kami mau diampuni, dan kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau sama-sama lakukan. Mari kita sama-sama nyanyi satu lagu, saudaraku sekalian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menderita Lembutkan hati kami. gantikanku. Dengan darah-Mu Terima kasih buat darah-Mu. Kau selamatkanku. Haleluya. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Kita bangkit berdiri, bapak-bapak saja katakan, telah kulihat. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Ibu-ibu berdoa, pengorbanan yang Kau berikan Ingat. bagiku. darah yang tercurah, nyawa yang dihancurkan, Terlalu mahal begitu mahal, darah-Mu begitu besar, Yesus, hanya untuk engkau dan saya. Dia lakukan. menebus hidup. Satu kali lagi, ibu-ibu saja. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan dari hati saudara, Terlalu mahal engkau sangat berharga. Yesus, Lepas semua kebencian dan kemarahan. Bebaskan dirimu saat ini. Terlalu mahal. Angkat tangan saudara. tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi, terlalu mahal. Terlalu besar darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Satu kali lagi, terlalu mahal. Terlalu mahal Ya Tuhan. darah-Mu Yesus,
pegang dada saudara. Pegang dada saudara. Hati yang penuh kebencian, kemarahan, hati yang penuh dendam, hati yang pahit dan sangat terluka, hati yang begitu sakit dengan segala keadaan. Tuhan, dengar doa kami. Kami mohon ampun daripadamu. Kami minta belas kasihan daripadamu. Kami berdoa, biarlah belas kasihan turun atas kami. Sehingga semua dosa ini kami katakan dari dalam hati yang terdalam yang tidak ditanam oleh Bapa, tercabut sampai ke akar-akarnya, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sucikan, darah Yesus hapuskan, darah Yesus sembuhkan, darah Yesus bebat hati kami. Pegang kepala saudara, pikiran jahat, semua intimidasi, dakwaan siang dan malam yang mendakwa kami karena perbuatan orang-orang itu, semua yang ada dalam pikiran kami ini Tuhan, bertahun-tahun kami pelihara, kami biarkan racun itu dalam pikiran kami. Kami mohon ampun, kami mohon belas kasihan, kami minta belas kasihan Tuhan. Sucikan kami, hapuskan pikiran kami dari semua dakwaan pikiran jahat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus terhapus sekarang ini. Berhenti saat ini juga. Kau tidak ada bagian dalam diri kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan biar kami boleh ambil kesempatan ini. Dan kami percaya pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus. Saudara yang merasa pintu tertutup, saudara yang merasa engkau sakit karena semua keadaan yang kau alami, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Di dalam kuat kuasa nama Tuhan Yesus, pada saat ini saya katakan segala penyakit-penyakit yang menghantui, yang mengganggu gugat kami, di dalam nama Tuhan Yesus saya katakan terlepas. Darah Yesus berkuasa mematikan semua bibit penyakit ini. Sembuh di dalam nama Yesus. Dan segala pintu-pintu yang tertutup dalam diri kami Tuhan, karena semua perbuatan kami, pintu-pintu ini di dalam nama Yesus terbuka, 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 terbuka. Tercurah kuasa, mujizat, urapan terjadi dalam diri saya dan saudara. Puji Tuhan, terlalu besar. Angkat tangan saudara. Kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih, terima kasih. Terlalu mahal. Engkau begitu berhebat, begitu mahal diberikan untuk saya dan saudara. Untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Mari kita persiapkan perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus yang hari ini kita memperingatinya. Mari sama-sama kita responi firman Tuhan hari ini. Perjamuan ini khusus yang sudah dibaptis
Jadi mohon orang tua untuk tidak memberikannya kepada anak-anak. Mari kita angkat roti ini tangan kanan kita. Kita renungkan sedikit bagaimana kasih cintanya Tuhan. Sehingga hari ini kita boleh dimerdekakan. Sehingga hari ini kita boleh dilepaskan. Sehingga hari ini kita boleh memanggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terlalu mahal darahmu, karena di dalam darah ada kehidupan. Dengan darah ini membebaskan, dengan darah ini memeteraikan, dengan darah ini mempersatukan kita kembali. Sebelum kita minum, kita memperingatinya. Kita renungkan sejenak. Kita dilayakkan, kita dimerdekakan. Kita diangkat, kita disempurnakan untuk mengangkat cawan perjamuan ini. Yang seharusnya kita tidak ada di sini, yang seharusnya kita tidak bisa mengangkat anggur perjamuan ini karena darahnya dimeteraikan, disucikan. Bukankah cawan pengucapan syukur ini yang kita angkat tinggi ini, yang kita ucapkan syukur hari ini, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah Tercurah untuk menebus hidupku. sekali lagi tercurah. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kejadian yang dahsyat yang boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Dan hari ini kami memperingatinya melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Karena kami tetap tahu Engkau ada, Engkau senantiasa ada, kasih-Mu ada melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati dan kami menerima benih yang terbaik di siang hari ini. Kami akan rawat benih ini Bapak, yaitu benih kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat tangan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu.
kami meminta supaya Engkau menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun, sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin. Bapak Ibu, angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan membuat apapun yang Bapak Ibu kerjakan berhasil dalam segala hal, disertai oleh kekuatannya, kasih dan kuasanya. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua sama-sama katakan, amin.